Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi sama aku Risman Faris. Aku akan ceritain pengalaman selanjutnya ya. Dari pengalaman aku terkena was-was dulu. Kalau di video sebelumnya aku udah ceritain tentang pengalaman aku kena was-was najis. Kalau sekarang aku akan ceritain apa aja sih, gejala apa aja ya yang aku alami, yang aku rasakan, yang aku alami tentang gejala was-was dalam hal beribadah. Dalam hal beribadah ini maknanya luas ya. Ini maksudnya dalam ibadah sholat, kayak mungkin dalam bacaan atau mungkin dalam gerakan. Itu yang bakal aku ceritain sekarang. Oke, jadi was-was gerakan sholat ini dalam ibadah ya, aku alaminnya itu bareng bersama dengan gejala was-was najis, teman-teman. Jadi gejalanya itu adalah kalau kita sholat, itu kita pasti ragu dengan jumlah rokaat atau dengan bacaan kita. Terutama pada saat baca niat, teman-teman. Jadi dulu tuh kalau aku mau baca niat, itu pasti ragu-ragu mulu, teman-teman. Jadi niat itu harus benar-benar dilafaz ya, harus dibacain banget. Walaupun dari yang aku baca, katanya kan kalau sholat itu niat itu bisa juga dari hati ya. Ini maaf kalau 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 salah ya. Tapi ini yang aku baca dan aku pelajarin, itu kita nggak perlu berlebihan juga gitu kan. Jadi dulu tuh aku benar-benar ngulang-ngulang doang gitu, ngulang-ngulang baca niat pas takbiratul ihram. Jadi kayak terus-terusan aja gitu, kayak baca usoli terus dibatalin lagi, baca lagi usoli, usoli, usoli gitu aja gitu terus sampai akhirnya nggak kerasa juga gitu waktunya udah kebuang percuma. Nah, bahkan yang bikin aku malu lagi ya sebenarnya, dulu tuh kan aku tinggal di tempat tinggal aku yang sebelumnya itu tingkat ya, dan kamar aku itu ada di atas. Jadi ruang ruang tengah itu di bawah, ruang keluarga lah. Nah, aku ada di lantai 2. Itu bahkan keluarga aku yang di bawah yang lagi pada ngumpul, itu ngedengar aku baca niatnya itu, katanya itu aneh gitu. Dan saat itu posisinya mereka nggak tahu kalau aku terkena was-was, dan aku juga nggak cerita ke mereka gitu kalau aku itu terkena was-was. Nah, bukan cuma pas baca niat doang gitu, tapi juga pas gerakan sholat lainnya gitu. Kayak misalkan ketika kita sholat, itu tiba-tiba eh, kita lupa nih, bukan lupa sih, sebenarnya kita ingat. Sebenarnya aku tuh ingat ini udah rakaat berapa. Cuma setiap ada keraguan sedikit pun di hati, itu pasti langsung batalin. Dan waktu dulu tuh aku belajar kayak ada sujud sahwi kan, yang kalau ragu tuh kita pakai sujud sahwi. Nah, saat itu tuh hampir setiap sholat 5 waktu aku pakai pakai sujud sahwi. Itu kalau kondisinya aku sholat sendiri. Kalau misalkan kayak berjamaah di masjid itu enggak. Tapi kalau sendiri itu udah pasti otomatis aku pakai sujud sahwi. Ya karena keterbatasan ilmu juga waktu itu ya. Aku ngerasa itu yang paling aman gitu kan. Dan saat itu kan aku nggak bisa ya, nggak bisa ngelawan juga ini bisikan was-was ini. Bahkan kalau dulu sholat, itu jari aku tuh kayak ngitung gitu. Kayak misalkan pas rokat pertama itu aku jarinya itu kayak dibukain satu gitu kan, nggak dilipat. Terus pas rokaat kedua jadinya dibuka lagi ke yang kedua, ini berarti. Padahal secara hati itu aku inget, aku sadar gitu kalau itu tuh udah rokaat kedua, ketiga, keempat. Cuma aku pakai gerakan tangan itu cuma buat kayak ngeyakinin diri aja gitu, buat kayak nenangin hati kalau misalkan sholatnya itu udah benar gitu rokaatnya. Jadi walaupun ruku ataupun ketika sujud itu tangan tuh tangan yang kanan ya, itu mengepal gitu. Yang dibuka itu cuma jumlah rokaatnya gitu. Misalkan kalau rokaat satu ya, yang dibuka itu telunjuknya. Rokaat kedua itu berarti jari yang lainnya gitu, sampai gitu aja seterusnya gitu. Jadi jari tangan kanan ini mengepal gitu sesuai dengan jumlah rokaat yang dibuka jarinya. Kalau jari kiri ini ya seperti biasa aja gitu, seperti sholat pada umumnya. Ya pada saat itu juga kan karena keterbatasan ilmu ya, aku ngerasa itu fine-fine aja gitu. Aku ngerasa saat itu ya itu jadi solusi yang bisa nenangin hati saat itu ya, walaupun sebenarnya itu salah. Walaupun kita udah ngulang-ngulang ya teman-teman, misalkan kita udah sampai di titik dimana oke nih sholat kita udah sah.
itu setelahnya itu pasti kepikiran terus, apakah tadi sholatnya itu udah sah atau belum. Jadi ya 24 jam itu antara satu sholat dengan sholat lainnya, yaitu diisi dengan kekhawatiran-kekhawatiran kalau misalkan sholat yang tadi kita jalanin itu nggak sah gitu, nggak apa ya, nggak keterima gitu sama Allah. Itu ada aja pikiran kayak gitu. Jadi kebayang gitu sehari-harinya itu ya di pikiran tuh ya cuma berkutat di antara itu aja, pikiran-pikiran keraguan-raguan akan ibadah itu tadi aja gitu kan saat itu. Nah sampai satu titik yang mungkin ini imbasnya ya, kayak efeknya jadi males sholat lagi gitu. Jadi yang tadinya karena was-was ini kan datang tuh pada saat lagi saat itu ya, was-was itu datangnya itu pada saat diri ini tuh kayak lagi semangat pengen ibadah gitu kan. Tapi ternyata kena was-was, dan yang nggak aku sadarin saat itu aku mulai ninggalin juga gitu, kayak terutama sholat subuh ya. Sholat subuh, sholat zuhur saat itu pasti dilewat gitu sama aku gitu, karena ya kalau sholat subuh aku masih tidur ya saat itu, kalau zuhur tuh biasanya itu waktu masih di kampus saat itu. Jadi ya bawaannya tuh malas aja gitu, karena kepikiran itu aduh nanti ragu-ragu lagi. Ya itu setan ya, karena gak sadar juga kan saat itu. Jadi itu tujuannya buat bikin kita malas beribadah juga. Cuma ya saat itu aku mikirnya gitu aja, setiap sholat itu takut. Jadi ya perlahan-lahan tuh nggak sholat 5 waktu lagi gitu, paling sholat maghrib atau isya itu aja gitu pas lagi di rumah, yang sholat berjamaah ya ini konteksnya. Karena kalau sholat sendiri tuh saat itu bener-bener kayak PR banget buat aku. Sampai ada satu titik juga waktu itu pengen ngelawan ya, mulai sholat 5 waktu lagi. Cuma ya gitu tadi ya, setiap sholat sendiri ada aja perasaan kayak was-was ibadah tadi, kayak bacaan-bacaan. Ini perasaan was-was tentang ibadah ini aku alamin parah-parahnya itu sepanjang tahun 2011 ya teman-teman. Kalau tahun 2012, 13, 14 itu bukan was-was ibadah lagi, tapi ada was-was yang lain juga kan. Nah, tadi itu pengalaman aku terkena was-was ibadah ya. Semoga apa yang aku share ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin sekarang masih berkutat dengan gejala was-was itu. Ya aku cuma bisa bilang abaikan bisikan-bisikan keraguan-raguan itu, dan coba aja fokus untuk tetap ibadah dan memperbaiki diri. Itu sih teman-teman. Nanti aku akan bikin video juga langkah-langkah apa aja yang aku lakuin biar aku bisa sembuh. Nah, di video selanjutnya juga aku akan ceritain pengalaman aku terkena was-was akidah ya. Was-was akidah ini bisa dibilang jenis was-was terakhir yang aku alami, dan itu efeknya itu sampai kemana-mana waktu itu. Ya itu tadi pengalaman aku tentang gejala was-was ya, yang aku alamin dalam hal ibadah. Nanti aku akan menceritain tentang pengalaman aku terkena was-was akidah. Ini was-was, jujur aja ya, mungkin yang aku alamin ini was-was akidah ini, kalau menurut aku pribadi ini was-was yang paling berat yang pernah aku alami dari semua jenis was-was yang lainnya gitu. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.